Aku tuh bukan salpok dengan masalahnya Nikita Mirzani. Aku bukan salpok karena masalahnya dengan dipindahkannya Nikita Mirzani ke tempat yang baru gitu. Tapi aku tuh salpok dengan kok ini cewek cantik banget keluar dari penjara gitu. Ya, cantik banget, serius. Bajunya keren, rambutnya juga stylish, terus bodinya oke banget, luar biasa ya. Ada beberapa mobil tipenya yang disita. Saya nggak tahu itu mobil siapa, coba tanya. Jadi Anda tanya nggak itu mobil-mobil apa? Kan mobil Niki kan Anda tahu, ya kan? Dan itu bukan mobilnya Nikita, saya nggak tahu mobil apa, itu mobil siapa dan apa kaitannya, saya nggak paham. Semakin kesini, gue semakin bertanya-tanya ada apa dengan kasus NM ini. Kok semakin kesini semakin kelihatan banget adanya suatu hal yang ditutupi dan yang dipaksakan. Kemarin-kemarin nih, waktu Nikita Mirzani dipindahkan ke kejaksaan, barulah muncul juga katanya ada mobil yang disita oleh pihak kepolisian. Tetapi Bang Fahmi selaku pengacaranya NM kok tidak tahu kesananya. Ya, kalau sampai Bang Fahmi nggak tahu kalau misalnya ada mobil yang disita kayak gitu, lalu letak transparansi dari kepolisiannya pun bagaimana itu gitu. Lalu slogan Polri presisinya itu gimana gitu. Ya, itu kenapa gitu Bang Fahmi bisa sampai nggak tahu kalau ada mobil yang disita. Itu hal yang pertama ya. Terus hal yang kedua juga nih. Kalau misalkan seandainya mobil udah disita, terus Bang Fahmi juga sudah mengakui ada uang 3M lebih, uang Niki itu yang disita oleh kepolisian. Itu artinya kan, seenggaknya RG itu sudah menerima kembali apa yang menjadi haknya, walaupun itu sementara ini dipakai dulu menjadi sebagai barang bukti. Tapi seenggaknya, apa yang dituduhkan diperas oleh dari Nikmir itu sudah dikembalikan lah seenggaknya. Ya kan? Kenapa kok tidak ada restoratif justice? Perdamaian sebelum lanjut ke sidang. Apakah restoratif justice ini tidak berlaku dalam kasus Nikmir atau gimana? Kalau misalkan restoratif justice ini ditolak oleh pihak Nikmir, mungkin itu karena Nikmir ingin membuka semuanya. Ya, tapi kalau misalnya restoratif ini dituntut oleh ditolak oleh RG, nah gue perlu tanya-tanya nih, kenapa RG tidak menolak restoratif justice ini? Ya, apakah karena Nikmir takutnya bebas terus lebih mengekspos lagi produk-produk yang membahayakan atau gimana? Ataukah RG juga menantang Nikmir untuk membuka-bukaan di pengadilan? Gue pikir kalau sampai itu yang dipikirkan oleh RG, salah besar gue pikir. Ya, terus yang ketiga juga nih gue tanya nih, kalau misalnya Bang Fahmi menemukan banyaknya kejanggalan-kejanggalan dalam tahap penyidikan kemarin, kenapa Bang Fahmi tidak coba melaporkan ke Propam? Itu aja sih yang ingin gue pertanyain. Tapi inti dari ini semua, gue lihat ya, kasus ini benar-benar dipaksain banget loh. Ya, kasihan Nikmir sebenarnya. Gue ngomong kayak gini juga berdasarkan apa yang gue lihat dan apa yang gue dengar dari VT-VT yang beredar di beranda gue ini. Dan gue ngambil kesimpulan seperti itu gitu. Ya karena buat gue pribadi, aneh gitu, ngerti nggak sih? Aneh banget ini. Ya, tapi apapun itu, gue bersyukur akhirnya Nikmir jadi P21 karena saat persidangan nanti kita bisa lihat kebenaran sebenarnya dan itu pasti bakal seru banget. Dibandingkan Nikmir dibebaskan gitu aja, kita nggak tahu apa aja kecurangan yang ada di dalamnya itu. Ya, termasuk soal masalah mobil ini juga. Ya, walaupun ini seandainya mobil ini mobil Mail yang disita oleh kepolisian, berarti kan benar-benar udah klop. Seenggaknya kurang lebihnya plus minusnya apa yang dituduhkan di Pras 4M itu setidaknya udah kembali lagi ke RG walaupun statusnya itu sebagai barang bukti dulu saat ini. Ini blunder loh gue bilang ya. Sampai Bang Fahmi nggak tahu ada mobil yang disita kayak gitu. Wah, buat gue pribadi ini transparansi polisi saat itu gimana gitu. Sampai Bang Fahmi pernah bilang berkas dia P21 pun dari Nikmir pun dia belum terima waktu itu. Kan gila ya gue bilang ya. Harusnya nggak kayak gitu loh. Ya semoga apa yang kita lihat ini tidak benar-benar nyata dalam kehidupan kita semua. Dan gue percaya banget masih banyak polisi-polisi baik yang di luar sana yang benar-benar membela kaum lemah. Oke? Ada pernyataan dari Bang Fahmi, saya nggak tahu mobil siapa yang disita. Bahkan mobil yang disita itu kemudian dijadikan sebagai barang bukti bukanlah mobil Nikita Mirzani. Bahkan Bunda BP mencoba untuk mencari tahu soal mobil itu, ternyata datanya tidak ditemukan. Lalu sebenarnya itu mobil siapa? Kemudian kenapa dijadikan barang bukti? Atau apakah itu mobilnya Mail? Tapi sepertinya bukan. Tentu saja ini menjadi pertanyaan yang sampai dengan saat ini belum juga ditemukan jawabannya. Kenapa itu mobil yang jadi barang bukti tidak ada datanya? Hati-hati kalian, jangan dikira kebal hukum karena berseragam. Itu statement terbaru dari Bunda BP.
barang bukti tapi tidak ada datanya. Karena BP mencoba untuk mencari tahu nih, itu mobil siapa, tapi datanya tidak ditemukan. Siapa pemilik sah mobil tersebut? Kemudian ada yang heboh soal jaksa penuntut umum untuk persidangan Nikita Mirzani nanti. Katanya dipersiapkan 6 jaksa penuntut umum. Praktisi hukum sampai bingung. Kenapa jaksa penuntut umumnya sebanyak itu? Apakah kasus Nikita Mirzani digolongkan sebagai kasus berat atau tidak? Dan coba dibandingkan dengan kasus persidangan untuk para koruptor. Berapa sih jumlah jaksa penuntut umum yang dipersiapkan untuk persidangan mereka? Dan kemudian ada postingan dari salah satu netizen, sepertinya ini pendukung Nikita Mirzani. Jadi ada sebuah narasi, 2 anggota sirkus kena semprot dalang. Katanya ada 2 anggota sirkus yang kena semprot si dalang. Siapakah 2 anggota sirkus tersebut dan siapakah dalang yang dimaksud? Dan apa tujuan si dalang ini memarahi 2 anggota sirkus tersebut? Kenapa? Katanya keceplosan ngomong di sosmed dan sudah terlanjur kesebar. Kira-kira apa yang diomongin oleh 2 sirkus ini? Atau kenapa mereka bisa keceplosan? Sampai-sampai beritanya itu sudah tersebar kemana-mana. Mungkin apa yang diomongkan itu bisa menjadi batu sandungan, atau bisa membuat mereka kejebak, atau bisa membuat rencana-rencana yang mereka sudah atur sebelumnya hancur berantakan. Dan bisa saja itu akan menjadi bahan dari tim Nikita Mirzani dalam hal melakukan pembelaan pada saat persidangan nanti. Pak Dalang apa kabar? Pak Dalang berarti seorang laki-laki terjebak sama rencana sendiri. Gimana kok mulai pecah kalian? By the way, malam ini kalian mau meeting di mana? Katanya ada meeting malam ini, yaitu pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Siapa kira-kira yang dimaksud? Ada dalang, ada meeting, ada si dalang juga yang menyemprot 2 anggota sirkus yang keceplosan ngomong di sosmed. Tapi hal yang menjadi menarik dalam perkara ini adalah ternyata Nikita Mirzani itu mengajukan gugatan perdata loh. Atas dasar One Prestasi, ya, perjanjian lisan ya dengan Reza Gledis ya, RG ya, di mana tergugaknya juga di situ ada Kapolri dan Kejaksaan Agung ya. Dan ini merupakan satu langkah cerdik kalau menurut saya. Karena apa? Karena Nikita Mirzani ini bisa menggunakan ya itu dasar terkait dengan perselisihan prejudisial. Mana yang didahulukan nih? Apalagi dalam perkara Nikita Mirzani ini, perkara pidananya mau dilimpahkan, mau sidang kan. Nah, perkara perdatanya juga sudah mulai sidang juga. Nah, ini menjadi menarik dan kecerdikan Nikita Mirzani dan lawyernya kalau menurut saya. Di saat pihak pelapor dan timnya mengatakan bahwa laporan perdata Nikita Mirzani One Prestasi merupakan usaha yang sia-sia, bahkan diprediksi tidak akan diterima oleh pihak hakim. Tapi ada juga pengacara yang mengatakan bahwa Nikita dan pengacaranya itu sangat cerdas lewat gugatan One Prestasi yang dilakukan kepada DRG, Kejaksaan Agung, Polri, dan salah satu perusahaan yang ngomong pakar hukum. Jadi ini merupakan usaha dari Nikita Mirzani dan juga kuasa hukum. Dan tentu saja sebelum memutuskan untuk melakukan gugatan One Prestasi, sudah pasti sebelumnya lewat pemikiran yang matang. Plus minusnya seperti apa, untung ruginya seperti apa, dan konsekuensinya apa.